Kami sedang membicarakan bagaimana murid-murid kami itu maju, bukan membicarakan berapa gaji saya. Ini baru namanya mendidik, bukan bisnis pendidikan. Tahun 1992, KAI terpilih sebagai guru teladan. Sampai sekarang pun sudah pensiun, saya tidak pernah tahu berapa gaji saya yang sebenarnya. Kenapa? Karena Kalau kita para guru, para ustadz, para dai, sekedar bikin kelas, bikin sekolah, bikin pondok, tapi kita tidak pernah mengupgrade keilmuan dan kemampuan mengajar yang ada pada para guru, maka penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan hanya sekedar bisnis pendidikan. Yaitu hanya sekedar yang penting ngajar. So what, orang mau ngerti kah, mau enggak kah? Anak bisa menikmati atau tidak kah? Mereka dapatkan betul-betul tujuan pembelajaran atau tidak kah? Yang penting ngajar, bulanan dapat gaji. Itu namanya bisnis pendidikan. Karena pendidikan yang sebenarnya itu adalah bagaimana caranya orang itu bisa mendapatkan ilmu, ilmunya bisa diserap. Jadi kita itu tidak semata-mata hanya sekedar ngajar lalu gaji, begitu saja. Coba kita dengar bagaimana KAI dan nenek dahulu karir mereka dalam bidang pengajaran. KAI dulu sempat jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, masuk di dinas pendidikan, Kasih-Dikdas, dan terakhir ke Subdin Pendidikan Sekolah. Tahun 1992, KAI terpilih sebagai guru teladan tingkat kota Balikpapan, jadi nomor 1. Seperti diketahui, pendidikan bermutu atau mutu pendidikan itu ada ketergantungannya dengan sosok guru atau kepala sekolah yang memimpin sekolah itu. Seorang guru harus benar-benar memiliki kompetensi yang harus benar-benar smart gitu. Kalau kita mengenal istilah belajar mengajar, ada dua pengertian belajar mengajar itu. Belajar mengajar yang pertama adalah bertemunya antara murid yang belajar dengan guru yang mengajar. Dan juga saya bilang harus diartikan bahwa belajar mengajar artinya guru itu sebelum mengajar dia belajar dulu. Belajar tentang metode seperti apa. Nah itulah perlunya. Boleh langsung ngajar ya? Iya, harus guru itu menguasai tentang bagaimana teknik mengajar. Ada kiat mengajar. Ada bahkan saya pernah mengatakan kepada teman-teman guru di sekolah dulu, kita itu harus mencipta bagaimana supaya murid itu dapat dengan mudah untuk menyerap apa yang kita ajarkan. Itu yang penting-penting untuk diketahui oleh seorang guru. Sehingga guru itu bukan sekedar mengajar, tapi bagaimana kiatnya, bagaimana barangkali tidak ada di buku, tapi kita bisa mengembangkannya. Nah, tadi di awal saya bicara tentang kompetensi guru. Itu sebabnya sejak tahun berapa saya sudah lupa, karena saya pensiun memang sudah lama. Saya pensiun 1 Januari 2006. Tapi dulu itu ada waktunya di mana tidak boleh menjadi kepala sekolah kalau dia tidak sarjana pendidikan. Dulu S1. Bahkan sekarang barangkali harus S2. Jadi seperti itu. saya kebetulan 3 bersaudara adalah semua guru. 2 guru umum, 1 guru agama. Kami itu kalau di rumah, kalau bercerita pasti cerita tentang kemajuan murid kita. Tidak pernah kita bicara tentang, oh saya dulu gaji saya sekian, gaji saya. Sampai sekarang pun sudah pensiun, saya tidak pernah tahu berapa gaji saya yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika mengajar itu adalah tujuan kita adalah bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak murid kita itu menjadi anak yang betul-betul mumpuni lulusnya. Bahkan saya pernah dulu waktu ketika ada tanya jawab antara kepala sekolah negeri dan kepala sekolah swasta. Nah itu ditanya, apa tujuan Anda sebagai kepala sekolah? Dan bagaimana untuk memajukan sekolah, bagaimana untuk menjadikan guru itu betul-betul guru yang berkompetensi. Bahkan ketika kami sedang bicara itu, terus ada yang bertanya, katanya gini, Bu saya ingat Ibu katanya, waktu Ibu mengajar saya ingat sekali, sampai sekarang saya ingat Ibu katanya. Ibu memberikan saya pelajaran, sampai saya dulu tidak bisa membaca, sampai saya akhirnya bisa membaca, karena metodenya Ibu katanya. Dia ingat terus apa yang saya ajarkan. Nah berarti kita mengajar itu bukan hanya mencari gaji ya, karena itu tujuan saya bekerja itu tentang ibadah dan bagaimana saya menjadikan anak-anak murid saya itu menjadi anak yang sukses. Teman-teman, yang saya benar-benar Masya Allah kagum dengan quotes-nya nenek mama saya tadi adalah, kami kalau ngumpul para guru-guru yang bersaudari ini, karena 3 orang kan bersaudari guru semua, kami sedang membicarakan bagaimana murid-murid kami itu maju, bukan membicarakan berapa gaji saya. Ini baru namanya mendidik, bukan bisnis pendidikan. Mohon maaf kalau kemudian saya munculkan kritikan. Sebagian sekolah yang dipentingkan adalah bagaimana sekolahnya itu, yang penting jalan pembelajaran. Tidak begitu peduli tentang bagaimana kualifikasi guru. Sebagian orang yang sebenarnya bukan basic pengajar, tiba-tiba langsung mengajar tanpa melalui proses training terlebih dahulu menjadi seorang pengajar. Mereka belajar, tapi mereka tidak mengetahui bagaimana thariqatut tadris atau manhajut tadris. Bagaimana metodologi dalam mengajar. Tiba-tiba lulus langsung comat jadikan pengajar. Dan ini adalah kesalahan manakala langsung ngajar tanpa proses training terlebih dahulu. Kita itu harus mendidik, bukan cuma sekedar menyelenggarakan bisnis pendidikan.